Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Hendrawan Prasetyo Aji, CGP Angkatan 9 dari SMK Bakti Persada Patepun Kendal. Saya akan menjelaskan modul 2.2 koneksi antar materi. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Perubahan pengetahuan. Pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Perubahan keterampilan berupaya mengembangkan dan meningkatkan 5 kompetensi sosial emosi yang telah dipelajari. Sikap sebagai pemimpin pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah, berupaya pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga murid menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Selain itu, nilai dan peran yang dimiliki guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman, nyaman pada murid, sehingga tercipta lingkungan sekolah sebagai ekosistem belajar yang sehat. Kaitan dengan visi guru penggerak, pembelajaran sosial emosional dapat menjadi strategi untuk sekolah dalam upaya mewujudkan cita-cita dan harapan sekolah. Penerapan pembelajaran sosial emosional dapat membentuk karakter murid yang unggul dan dalam berbagai aspek kehidupan, serta memiliki akhlak mulia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain itu, kaitannya dengan budaya positif melalui pembelajaran sosial emosional yang dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus akan menciptakan iklim sosial emosional yang positif, sehingga akan terbentuk lingkungan pembelajaran yang menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Guru dan murid dapat memahami emosi yang dirasakan, sehingga dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif dengan kesadaran sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena kompetensi sosial emosional murid merupakan kebutuhan yang penting yang harus dikelola oleh guru agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional akan terbentuk dengan sendirinya secara alamiah seiring waktu yang berjalan dan tidak terintegrasi dengan pembelajaran lain atau berdiri sendiri. Ternyata, kemampuan sosial emosional dapat dikelola dengan baik untuk menumbuhkan kesadaran penuh pada murid dan guru. Selain itu, ternyata banyak cara yang dapat diterapkan untuk pembelajaran sosial emosional. Di antaranya adalah pengajaran kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, praktek mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas, budaya,
dan kebijakan sekolah, serta penguasaan kompetensi sosial dan emosional murid, guru, tenaga kependidikan, serta warga sekolah lainnya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah kompetensi sosial dan emosional, meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid, meliputi perencanaan dan pelaksanaan proses belajar, refleksi, dan perbaikan kualitas proses belajar, serta partisipasi aktif orang tua. Adanya komunikasi, konsistensi, dan kontrol dari semua ekosistem pendidikan. Perubahan yang akan saya terapkan bagi murid-murid mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit, mengintegrasikan 5 KSE dalam praktek mengajar, interaksi guru dan murid, serta kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijaksanaan atau kebijakan sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan bagi rekan sejawat adalah menjadi teladan, menerapkan kompetensi sosial emosional dengan peran tugas, menciptakan budaya, mengapresiasi, dan menunjukkan kepedulian. Terima kasih dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.